Iran resmi dicoret FIFA, timnas Indonesia akan hadapi Italia di babak playoff darurat Piala Dunia, begini tanggapan Erik. Garuda Muda mengamuk, Timor Leste dilindas 4-0, Indonesia siap juara Piala AFF U17. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menolak permohonan Iran untuk memindahkan perlawanan Piala Dunia membabitkan pasukan itu dari Amerika Syarikat ke Mexico. FIFA memutuskan perlawanan tidak boleh dipindahkan daripada venue asal atas faktor logistik yang kompleks. Dunia sepak bola internasional benar-benar diguncang kabar yang mengubah segalanya. FIFA akhirnya mengambil keputusan paling kontroversial jelang Piala Dunia 2026. Yaitu Iran resmi dicoret dari putaran final. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Situasi geopolitik yang memanas serta kendala logistik membuat tim nasional sepak bola Iran dipastikan tidak bisa menjalani pertandingan di wilayah tuan rumah seperti Amerika Serikat. Upaya Federasi Sepak Bola Iran untuk memindahkan venue pertandingan pun berujung penolakan tegas dari FIFA. Dengan dicoretnya Iran, satu slot di Piala Dunia 2026 mendadak kosong, dan FIFA bergerak cepat dengan solusi tak biasa, menggelar playoff darurat lintas konfederasi. Dalam skema terbaru, FIFA akan mempertemukan dua wakil Asia melawan dua wakil Eropa dalam sebuah mini turnamen hidup mati. Dari Asia, dua nama mencuat ke permukaan, Timnas Indonesia dan Oman. Indonesia masuk dalam radar setelah performa mengejutkan mereka di babak kualifikasi. Meski gagal melaju langsung, Garuda dinilai sebagai salah satu tim dengan perkembangan paling pesat di Asia. Sementara itu, dari Eropa, nama besar langsung jadi sorotan, tim nasional sepak bola Italia. Italia datang dengan luka mendalam, raksasa Eropa itu kembali gagal lolos langsung ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun, sebuah rekor memalukan bagi juara dunia 4 kali. Di bawah komando Gennaro Gattuso, Gli Azzurri kini berada di ujung tanduk. Playoff ini menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan reputasi mereka di mata dunia. Namun yang tak mereka duga, lawan yang berpotensi menghadang adalah Indonesia, tim yang sedang lapar akan pembuktian. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung merespons kabar panas ini dengan penuh optimisme. Ini bukan sekadar peluang, ini adalah momen bersejarah bagi bangsa kita. Jika FIFA memberikan kepercayaan, timnas Indonesia harus siap bertarung tanpa rasa gentar. Kita tidak datang untuk kalah, kita datang untuk mencetak sejarah, tegas Erick. Ia juga memastikan bahwa PSSI akan mengerahkan seluruh kekuatan terbaik, mulai dari pemain lokal hingga diaspora yang berkarir di Eropa. Persiapan intensif akan dilakukan demi menghadapi kemungkinan duel terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bayangkan skenario ini, Indonesia menghadapi Italia dalam laga hidup mati menuju Piala Dunia. Dari sisi ranking, pengalaman, hingga sejarah, Indonesia jelas bukan unggulan, namun justru disitulah letak bahayanya. Garuda datang tanpa beban, dengan semangat juang tinggi dan dukungan penuh jutaan rakyat Indonesia. Sementara Italia justru berada di bawah tekanan besar, sedikit saja kesalahan bisa jadi bencana. Selain Italia, satu slot Eropa lainnya kemungkinan akan diisi oleh tim seperti Denmark atau Polandia. Namun sorotan utama tetap tertuju pada potensi bentrokan Indonesia vs Italia, duel yang sebelumnya hanya bisa terjadi di mimpi, kini di depan mata. FIFA sendiri masih akan merilis format resmi dan jadwal playoff dalam waktu dekat. Namun satu hal sudah pasti, kesempatan emas kini terbuka lebar bagi Indonesia untuk menembus sejarah Piala Dunia. Jika Garuda mampu melewati hadangan raksasa Eropa, maka ini akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah sepak bola dunia, kisah tentang tim yang berani bermimpi besar dan menantang takdir. Apakah Indonesia akan menciptakan keajaiban dan menjatuhkan Italia, atau justru Gli Azzurri yang kembali bangkit? Satu yang pasti, dunia akan menyaksikan, dan sejarah sedang menunggu untuk ditulis oleh Garuda. Sebagai fans Garuda, ini bukan sekadar kabar, ini adalah panggilan sejarah. Kami tahu, di atas kertas tim nasional sepak bola Italia adalah raksasa dunia.
4 bintang di dada mereka bukan kebetulan, tapi sepak bola tidak selalu soal siapa yang lebih besar, ini soal siapa yang lebih berani. Dan hari ini, keberanian itu ada pada tim nasional sepak bola Indonesia. Kami sudah terlalu lama menunggu momen seperti ini. Terlalu sering diremehkan, terlalu sering dianggap hanya pelengkap. Tapi sekarang, dunia mulai melihat, Garuda bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Jika benar kita harus menghadapi Italia, maka biarlah itu jadi panggung pembuktian terbesar, bukan hanya untuk pemain di lapangan, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu berdiri di belakang tim ini, dalam suka maupun duka. Kami tidak takut kalah, karena yang lebih penting adalah bagaimana kita bertarung, dengan semangat, dengan harga diri, dan dengan keyakinan bahwa keajaiban itu nyata. Dan jika sejarah benar-benar berpihak, maka suatu hari nanti, kita akan berkata dengan bangga, kita pernah menantang raksasa, dan kita menang, Garuda di dadaku, selamanya. Euforia membara menyelimuti Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, saat timnas Indonesia U17 tampil terengginas dan tanpa ampun membantai Timor Leste U17 dengan skor telak 4-0 pada laga perdana grup A Piala AFF U17 2026. Senin, tanggal 13 April tahun 2026, malam WIB. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah deklarasi kekuatan dari generasi muda Garuda Asia. Di bawah arahan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, skuad muda Indonesia tampil penuh determinasi, agresif sejak menit awal, dan menunjukkan kualitas yang jauh di atas lawannya. Permainan cepat, pressing ketat, dan penyelesaian akhir yang klinis menjadi kunci dominasi total Garuda Asia sepanjang laga. Babak pertama, 45 menit mematikan, Indonesia menggila. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Indonesia langsung tancap gas. Baru 6 menit berjalan, Kapten tim Putu Ekayana membuka keunggulan lewat insting tajamnya memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti. Gol cepat ini langsung membakar semangat tim dan membuat mental Timor Leste runtuh. Belum sempat bangkit, Timor Leste kembali dihantam di menit ke-17. Lagi-lagi Putu Ekayana menunjukkan kelasnya. Dengan positioning luar biasa, ia dengan mudah mencetak gol keduanya setelah kiper lawan keluar dari sarangnya. Brace cepat dari sang kapten menjadi bukti bahwa ia adalah mesin gol yang siap meneror siapapun di turnamen ini. Dominasi Indonesia tak berhenti. Serangan demi serangan terus digelontorkan tanpa henti. Di menit ke-36, Rido akhirnya ikut mencatatkan namanya di papan skor. Setelah sempat kesulitan di sisi kiri, perpindahan posisi ke kanan justru membuatnya tampil lebih hidup dan efektif. Golnya lahir dari kegigihan memanfaatkan peluang kedua, cerminan mental pantang menyerah. Pesta gol semakin lengkap di menit ke-41 saat Davayuna mencetak gol spektakuler yang membuat stadion bergemuruh. Dengan tendangan akrobatik yang luar biasa, ia menaklukkan kiper lawan dan menutup babak pertama dengan skor mencolok 4-0. Ini adalah salah satu gol terbaik di turnamen sejauh ini. Babak kedua, dominasi berlanjut, efisiensi menurun. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap mengontrol permainan dengan sangat baik. Penguasaan bola dominan, distribusi rapi, dan pertahanan disiplin membuat Timor Leste nyaris tak punya ruang untuk berkembang. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto melakukan sejumlah rotasi pemain untuk menjaga kebugaran sekaligus menguji kedalaman skuad. Namun, perubahan ini sedikit memengaruhi ketajaman lini depan. Meski peluang demi peluang terus tercipta, penyelesaian akhir menjadi masalah di babak kedua. Beberapa kans emas gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Namun, solidnya lini belakang membuat Indonesia tetap aman tanpa kebobolan hingga akhir laga. Puncak KLASMEN dan ancaman serius untuk rival, kemenangan telak ini langsung mengantarkan timnas Indonesia U17 ke puncak klasemen sementara grup A dengan raihan 3 poin dan selisih gol superior. Vietnam U17 memang mengoleksi poin yang sama, namun kalah dalam produktivitas gol. Hasil ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi seluruh peserta turnamen, khususnya Vietnam yang digadang-gadang sebagai rival utama. Dengan performa seperti ini, Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar peserta, melainkan kandidat kuat juara. Generasi emas mulai unjuk gigi nama-nama seperti Putu Ekayana,
Rido, hingga Dava Yuna kini mulai mencuri perhatian publik. Mereka bukan hanya mencetak gol, tetapi juga menunjukkan kualitas permainan, visi, dan mental bertanding yang matang di usia muda. Kombinasi antara talenta individu dan strategi matang dari tim pelatih membuat Garuda Asia tampil sebagai satu kesatuan yang solid dan menakutkan. Ini adalah fondasi dari generasi emas masa depan sepak bola Indonesia. Langkah awal yang sempurna, tapi misi belum selesai. Meski kemenangan besar telah diraih, perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala AFF U17 2026 masih panjang. Konsistensi akan menjadi kunci utama jika ingin melangkah hingga partai final dan mengangkat trofi juara. Satu hal yang kini tak terbantahkan, Garuda Asia telah mengirim pesan keras ke seluruh Asia Tenggara. Indonesia datang bukan untuk ikutan, tapi untuk menghancurkan dan menjadi juara. Ada sebuah pepatah kuno yang berkata, anak-anak adalah harapan masa depan. Namun malam ini, di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, kita tidak hanya melihat harapan, kita melihat kenyataan yang hadir lebih cepat dari perkiraan. Kita tidak hanya melihat bibit unggul, kita melihat pohon beringin yang sudah kokoh, siap menaungi dan siap menumbangkan apa saja yang menghalangi jalannya. Skor 4-0 melawan Timor Leste bukan sekadar angka di papan skor, itu adalah pernyataan perang. Itu adalah deklarasi keras yang tertulis dengan tinta emas di atas rumput hijau bahwa era baru sepak bola Indonesia sudah resmi dimulai. Selama bertahun-tahun, kita berbicara tentang generasi, tentang pembinaan, tentang proyek jangka panjang. Kita sering mendengar kalimat, nanti kalau mereka besar, Indonesia akan hebat. Tapi malam ini, Putu Ekayana dan kawan-kawan datang dengan pesan singkat dan padat. Kami sudah besar sekarang, dan kami datang untuk menguasai. Pesta gol yang menggetarkan, bukan keberuntungan, tapi kualitas. Mari kita ulang sejenak momen-momen magis itu agar rasanya tetap terasa di lidah. Baru 6 menit laga bergulir, kapten muda kita, Putu Ekayana, sudah memberikan jawaban. Bola liar di kotak penalti dimanfaatkan dengan naluri seorang pembunuh kelas kakap. Gol, 1-0. Belum sempat napas lawan tertata, di menit 17, Putu kembali meledak. Posisi yang sempurna, kepala dingin, dan eksekusi yang mematikan. Brace dalam waktu kurang dari 20 menit. Siapa sangka di usia yang masih belia, ia memiliki mentalitas sekuat baja, ia tidak gugup, ia tidak sombong, ia hanya bekerja. Ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyerang sejati, mencetak gol. Dan pesta belum berakhir. Rido, yang sempat kesulitan di sisi kiri, membuktikan bahwa fleksibilitas adalah kunci sukses. Dipindah ke kanan, bukan masalah. Justru di sana ia menjadi monster. Di menit 36, kegigihannya membuahkan hasil. Gol ketiga tercipta. Namun, yang membuat seluruh stadion berdiri dan bertepuk tangan tak henti adalah momen di menit 41. Dava Yuna dengan tendangan akrobatiknya yang luar biasa indah, bola meluncur deras, menaklukkan kiper, dan bersarang di pojok gawang, 4-0. Gol yang pantas diabadikan dalam sejarah sepak bola muda Indonesia. Gol yang menunjukkan bahwa bakat alami, teknik tinggi, dan keberanian untuk berkreasi ada di dalam darah mereka. Ini bukan kemenangan karena keberuntungan, ini adalah hasil dari dominasi total. Ini adalah bukti bahwa secara teknis, fisik, dan taktis, Garuda Muda berada di level yang jauh berbeda. Kurniawan Dwi Yulianto, jenderal yang mengatur strategi perang. Di balik kehebatan para pemain, ada satu sosok yang senyumnya sangat kita tunggu, Kurniawan Dwi Yulianto. Mantan legenda penyerang Indonesia ini kini membuktikan bahwa ia tidak hanya hebat saat memakai sepatu bola, tapi juga jenius saat berdiri di pinggir lapangan memegang papan taktik. Cara ia meracik skuad, cara ia mengatur ritme permainan, dan cara ia membangun mentalitas juara pada anak-anak muda ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ia tidak hanya melatih mereka cara menendang bola, tapi ia melatih mereka cara berpikir seperti juara. Lihatlah bagaimana tim bermain dengan pressing tinggi. Lihatlah bagaimana transisi pertahanan ke serangan dilakukan secepat kilat. Itu semua bukan kebetulan.
itu adalah hasil kerja keras dan pembinaan yang matang. Kurniawan sedang menciptakan sebuah mesin perang yang efisien, cepat, dan sangat mematikan. Dan hasilnya, kita bisa melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Timor Leste, yang notabene adalah tim nasional, dibuat tak berdaya. Mereka seperti anak sekolah yang sedang diajar oleh guru besar. Babak kedua, kedalaman skuad yang menakutkan. Banyak tim yang hebat di babak pertama, tapi loyo di babak kedua. Banyak tim yang kuat jika hanya mengandalkan 11 nama utama, tapi lemah jika ada rotasi. Tapi tidak dengan Garuda Muda ini. Di babak kedua, meski pelatih melakukan banyak pergantian pemain untuk menjaga kebugaran dan memberi kesempatan kepada pemain cadangan, dominasi tetap 100% di tangan Indonesia. Penguasaan bola masih cantik, pertahanan masih rapat seperti tembok Cina, dan serangan masih terus berdatangan. Memang benar, ketajaman di depan sedikit menurun. Banyak peluang emas yang gagal dimanfaatkan, tapi jujurlah, itu justru hal yang wajar dan justru menjadi pelajaran berharga. Yang paling penting, clean sheet tetap terjaga, 0 kebobolan. Itu adalah pesan yang sangat kuat bagi rival-rival berat seperti Vietnam atau Thailand. Kami bisa mencetak 4 gol di babak pertama, dan di babak kedua kami masih bisa menguasai permainan tanpa kebobolan meski main setengah kekuatan. Ini menunjukkan bahwa skuad ini punya kedalaman. Ini menunjukkan bahwa di bangku cadangan pun, kualitas pemain kita tidak jauh beda dengan yang main. Tidak ada pemain yang tidak penting. Semuanya siap membunuh. Putu Ekayana dan kawan-kawan, bintang-bintang yang bersinar terang. Kita harus berhenti sejenak untuk mengagumi bakat yang sedang muncul ke permukaan. Putu Ekayana, nama yang mulai sering kita dengar. Dengan 2 gol yang ia cetak malam ini, ia tidak hanya menjadi pahlawan sementara, tapi ia mengirim sinyal bahwa ia adalah calon mega bintang masa depan. Naluri mencetak golnya sangat tajam, gerakannya cerdik, dan kepemimpinannya sebagai kapten sangat matang. Ia adalah pemimpin yang memberi contoh lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Lalu ada Rido, pemain yang menunjukkan karakter pantang menyerah. Ketika posisi awal terasa sulit, ia tidak menyerah, ia beradaptasi, dan akhirnya menjadi bencana bagi lawan. Itulah mentalitas yang kita butuhkan, mentalitas yang tidak mudah patah. Dan yang membuat hati kita berbunga-bunga adalah aksi Dava Yuna. Gol akrobatiknya adalah bukti bahwa kreativitas dan keberanian bermain cantik masih ada. Ia tidak takut mencoba hal-hal sulit. Ia percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Mereka bertiga, ditambah rekan-rekan lainnya di lapangan, adalah permata yang sangat berharga. Mereka adalah bukti nyata bahwa pembinaan di Indonesia mulai membuahkan hasil yang manis. Peringatan keras untuk Vietnam dan seluruh Asia Tenggara. Klasemen sementara sudah terlihat jelas. Indonesia ada di puncak. Vietnam mungkin juga punya 3 poin. Tapi mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara kita menang. Kemenangan 4-0 ini adalah tamparan keras bagi siapa saja yang berani meremehkan kita. Dulu, mungkin kita dianggap setara. Dulu, mungkin pertemuan Indonesia vs Vietnam adalah pertarungan 50-50. Tapi malam ini, Garuda Muda menunjukkan bahwa standar permainan kita sudah naik ke level yang berbeda. Kecepatan permainan kita, fisik yang tangguh, dan teknik yang dimiliki pemain-pemain muda ini membuat mereka menjadi ancaman nyata bagi dominasi negara-negara lain di kawasan ASEAN. Bayangkan jika di laga-laga berikutnya mereka bermain dengan konsentrasi penuh selama 90 menit. Bayangkan jika penyelesaian akhir mereka sudah setajam silet seperti di babak pertama. Maka yang akan terjadi bukan sekadar kemenangan, tapi pembantaian. Timor Leste adalah korban pertama. Tapi percayalah, mereka tidak akan menjadi yang terakhir. Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar, bersiaplah menghadapi badai yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Menuju puncak, mimpi juara sudah di depan mata. Piala AFF U17 2026 ini terasa sangat berbeda. Aura juara sudah tercium sejak laga perdana. Kombinasi antara taktik jenius dari Kurniawan Dwi Yulianto, ditambah dengan bakat mentah yang luar biasa dari para pemain, ditambah lagi dengan dukungan supporter yang luar biasa hebohnya, membuat timnas Indonesia U17 menjadi kandidat juara yang paling kuat. Misi ini belum selesai.
Jalan menuju trofi masih panjang, masih ada laga-laga berat yang menanti. Tapi satu hal yang pasti, mentalitas mereka sudah terbentuk. Mereka tahu cara menang besar, mereka tahu cara bermain dominan. Mereka tahu cara membuat lawan takut sebelum menendang bola. Ini adalah generasi yang tidak tahu kata menyerah. Ini adalah generasi yang dibesarkan di era di mana timnas Indonesia mulai dihormati dunia. Mereka tidak datang ke turnamen ini untuk sekadar menjadi penonton atau menjadi korban. Mereka datang sebagai rajanya.